Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati Dwi Kartikasari. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai standarisasi dan transformasi data. Penskalaan variabel numerik menjadi penting karena setiap metode analisis data harus memperlakukan semua variabel dalam kedudukan sama. Tidak ada anggapan bahwa variabel tertentu lebih dominan terhadap respon penelitian. Penskalaan variabel numerik dibutuhkan pada praproses data untuk metode tertentu. Mari kita bahas metode-metode yang digunakan untuk penskalaan variabel numerik. Ada dua metode yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah min-max normalization dan yang kedua z-score normalization atau nama lainnya adalah standarisasi. Untuk z-score normalization atau bahasa yang sering kita gunakan adalah standarisasi, merupakan skala ulang data yang didasarkan pada rata-rata dan standar deviasi dari data. Bentuk umumnya digunakan rata-rata sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Berikut adalah formulasi umum untuk z-score normalization. X-aksen sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan S. Dengan X-aksen merupakan data hasil standarisasi, X merupakan data aktual, X bar merupakan rata-rata data aktual, dan S merupakan standar deviasi dari data aktual. Mari kita lihat contoh untuk z-score normalization. Diberikan suatu tabel sebagai berikut. Terdapat 10 data pada variabel tersebut. Mari kita lihat hasil dari standarisasi variabel numerik tersebut. Berdasarkan data ini, mari kita definisikan satu persatu untuk X bar. Berdasarkan perhitungan, maka X bar dari variabel numerik ini diperoleh sebesar 27,4. Sementara untuk standar deviasi dari data dari perhitungan diperoleh sebesar 14,02. Sehingga untuk data pertama, mari kita hitung hasil standarisasinya. X-aksen sama dengan 33 dikurangi dengan 27,4 dibagi 14,02. Sehingga hasilnya diperoleh sebesar 0,40. Demikian selanjutnya untuk data lainnya pada variabel tersebut, sehingga hasil perhitungan standarisasi diperoleh sebagai berikut. Diperoleh data hasil standarisasi berada pada kisaran rata-rata sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1. Metode yang kedua yaitu min-max normalization. Metode ini melakukan skala ulang data dalam rank tertentu, misalnya adalah rank A, B. Berikut adalah formulasi umum untuk min-max normalization. X-aksen sama dengan A ditambah X min X dikalikan dengan B min A dibagi dengan max X dikurangi min X. Dengan X-aksen adalah data hasil normalisasi, X merupakan data aktual, min X data aktual minimum, max X data aktual maksimum, A, B merupakan nilai min max. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh untuk min max normalization. Diberikan data pada variabel numerik ini, kita akan mencari penskala ulang data ke rank 0,1. Sehingga kita definisikan untuk A sebesar 0, kemudian B sebesar 1, kemudian untuk data aktual minimumnya sebesar 7 dan data aktual maksimumnya sebesar 53.
Dengan demikian, data hasil normalisasi untuk data yang pertama, X aksen sama dengan A 0 ditambah X-nya adalah 33 dikurangi min X 7 dikalikan dengan B min A 1 dikurangi 0 dibagi dengan max X dikurangi min X 53 dikurangi 7. Hasilnya sebesar 0,57. Demikian seterusnya sehingga diperoleh data hasil normalisasi dengan min max adalah sebagai berikut. Hasil keseluruhan data ini bisa dipastikan bahwa seluruh rank data berada di 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah transformasi. Transformasi tujuannya adalah merubah nilai data agar memiliki distribusi seperti yang diharapkan, misalnya distribusi normal. Untuk mentransformasikan data agar berdistribusi normal dapat digunakan transformasi logaritma, transformasi eksponensial, transformasi akar, transformasi kuadrat, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh untuk transformasi data. Jika diberikan data sebagai berikut, dari data ini akan kita cari akar dari data sehingga hasilnya diperoleh pada tabel di sebelahnya. Untuk data aktual, jika kita plotkan dalam suatu box plot, maka kita bisa melihat bahwa ada juraian ke kanan. Median dari data berada lebih dekat kepada data minimum dibandingkan dengan data maksimum, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat juraian ke kanan pada data ini. Sementara hasil box plot untuk akar dari data, kita bisa melihat bahwa median berada pada posisi yang simetris antara data maksimum dan data minimum, sehingga juraian dari data menghilang. Oleh karena itu, dengan menggunakan akar dari data, dapat mentransformasi data menjadi berdistribusi normal. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.